Perubahan memanas, Demokrat dan Nasdem saling tuding soal Cawapres Anies Baswedan. Yang jelas kalau dari Demokrat ya, pernyataan dari kami terkait evaluasi untuk Capres di bulan Juni ini didasari oleh kalkulasi dan keinginan yang kuat dari Partai Demokrat agar Capres Mas Anies ini tidak kehilangan momentum, ya, tidak kehilangan momentum politik untuk memenangkan Pilpres 2024. Namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai Cawapres Anies. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis. Dengan semua calon wakil presiden yang ada di Republik ini. Semua bagus-bagus. Nah, sesungguhnya nih, meskipun partai politik memiliki hak dan kewajiban untuk mengusung kader utamanya sebagai bakal Cawapres, apalagi memiliki elektabilitas yang tinggi, tadi kelihatan kan, elektabilitas Mas Ahy itu tinggi gitu. Tetapi di tubuh Partai Demokrat sendiri, proses penjaringan Capres-Cawapres juga melalui berbagai macam tahapan. Mas Anies punya pilihan tentu, dan ketika Mas Anies punya pilihan itu kan disampaikan dan dikonsultasikan ke partai politik. Jadi sekali lagi, kalau Nasdem karena sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, ya kita serahkan ke Mas Anies siapa yang mau dipilih, siapapun kan gitu loh. Ke depan untuk memenangkan calon presiden yang sudah kita usung, tentu juga harus memberikan kesempatan, keleluasaan dan ruang kepada Mas Anies. Jadi jangan juga Mas Anies istilahnya ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Itu aja. Perjalanan panjang seorang capres dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Rashid Baswedan sebentar lagi akan sampai pada titik finish, di mana titik itu kemungkinan adalah batal menjadi capres karena Partai Demokrat sudah menyatakan memberikan ultimatum bahwa jika sampai dengan bulan Juni cawapresnya tidak bisa diumumkan, maka mungkin Demokrat akan menarik dukungannya dan mungkin akan keluar dari Koalisi Perubahan. Demokrat tetap berharap bahwa cawapres tersebut adalah AHY. Demokrat memang tidak ada pilihan selain mengajukan AHY sebagai cawapres. Sebab jika Demokrat hanya jadi penonton seperti sebelumnya, maka suara partai ini akan semakin tergerus. Maka sebenarnya logis jika Demokrat harus memaksakan diri. Mereka bahkan kalau perlu harus menyediakan mahar yang mahal. Yang penting AHY jadi cawapres. Tapi selain Nasdem yang keberatan, PKS juga terus jual mahal. Nama Aher masih saja diajukan sebagai tandingan AHY. Hubungan Partai Nasdem dengan Partai Demokrat tampaknya kian memanas prahara pemilihan Cawapres pendamping Anies Baswedan. Anies akan maju di Pilpres 2024 dengan diusung oleh 3 partai dalam Koalisi Perubahan. Ketiga partai itu yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Namun hingga kini nama Cawapres pendamping Anies Baswedan tak kunjung diumumkan. Partai Demokrat terus berupaya agar nantinya Anies Baswedan memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres. Jika tidak, Partai Nasdem menuding Partai Demokrat akan hengkang dari Koalisi Perubahan tersebut. Tudingan hengkangnya Partai Demokrat itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia menyampaikan hal itu dalam menanggapi desakan Partai Demokrat agar Anies Baswedan segera menentukan pendampingnya. Tudingan itu disampaikannya berdasarkan aksi Demokrat yang tak pernah mempromosikan Anies sebagai capres. Ahmad Ali bahkan meminta kepada Demokrat untuk berterus terang terkait niatnya untuk hengkang apabila AHY bukan cawapresnya Anies Baswedan. Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur, bilang saja begitu, ujar Ali pada Kompas.com Kamis 8 Juni. Lebih lanjut, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang Mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden sejak saat ini. Sebab menurut Ali hingga kini dirinya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat yang memasang foto Anies Baswedan. Ia justru kerap melihat baliho Partai Demokrat bergambarkan AHY. Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat. Kader Partai Demokrat memasang foto Anies kecuali fotonya AHY, katanya. Ali lantas meminta agar Demokrat tak memberikan tekanan pada Anies, sebab mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal itu sesuai dengan piagam kerjasama yang telah ditandatangani oleh para ketum parpol saat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.
Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon Presiden Anies, ujar Ali. Sebelumnya Ketum Demokrat AHY meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapres. Ia meminta hal itu dengan dalih waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat, hingga butuh waktu untuk melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi kemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama karena masa kampanye dari KPU begitu singkat, yakni hanya 75 hari saja. Dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi, kata AHY. Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief merespon sikap elit Partai Nasdem yang menyindir partainya terkait pemilihan bakal cawapres Anies di Pilpres 2024. Andi Arief menanggapi pernyataan Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menilai Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Ketua Umumnya AHY tak terpilih menjadi cawapres Anies. Dia menilai tudingan Nasdem itu terkesan tak rela bila AHY dipilih jadi cawapres Anies Baswedan. Ia bertanya ke Nasdem apakah akan cabut dari koalisi perubahan jika Anies memilih AHY. Menurut Ahmad Ali, gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada beliau. Jika Anies memilih AHY, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Tulis Andi Arief. 6 nama cawapres Anies Baswedan tak masuk kriteria Partai Demokrat. 6 nama calon wakil presiden hasil survei tidak masuk dalam kriteria atau tidak memenuhi persyaratan dari Partai Demokrat. Hasil itu usai Demokrat menjalin komunikasi dan menemui ke-6 cawapres tersebut. Sehingga menurut Partai Demokrat bahwa yang layak mendampingi Anies di Pilpres 2024 yakni sang Ketua Umum. Untuk diketahui bahwa Anies maju sebagai calon presiden diusung 3 partai dalam KPP. Ketiga partai tersebut yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun hingga kini cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih tarik-menarik. Partai Demokrat terus berupaya agar AHY ditunjuk menjadi bacawa pres. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan. Sebuah nama bacawa pres itu masuk ke dalam radar survei. Saya sebagai Kabapilu menerima aspirasi masyarakat dan memperhatikan survei. Telah meranking 6 figur yang potensial mendampingi Pak Anies berdasarkan persyaratan piagam koalisi dan soal-soal di luar. Nama-nama mereka hampir semua masuk ke radar survei, kata Andi Arief.